Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelku, teman-teman. Di kesempatan kali ini aku mau berbagi sedikit tips. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu. Jadi 1 bulan belakangan itu sebelum aku pakai cara metode pengatur keuangan ini, aku itu ada satu masalah keuangan, dimana setiap kali gajian itu uangku itu tidak pernah sampai akhir bulan. Jadi baru 2 minggu atau bahkan 1 minggu berjalan uangku udah habis, dan itu aku pun kadang bingung habisnya kemana. Nah, disitulah aku mulai mempelajari dan aku mulai sedikit mencari tahu tentang keuangan. Bagaimana sih caranya mengatur keuangan bulanan dengan baik supaya kita tidak bokek dan tidak merasa uang hilang begitu saja pas di akhir bulan. Jadi yang paling sedih itu ya teman-teman, dimana kalau kita udah menganggarkan tabungan, tiba-tiba di akhir bulan itu harus dipakai karena uang gaji kita itu gak cukup, dana bulanan kita itu gak cukup. Itu yang bikin sedih banget teman-teman. Makanya akhirnya aku belajar dan aku sudah menerapkan ini selama 1 bulan, dan ternyata alhamdulillah aku bisa berhasil berhemat. Jadi uang tabungan aku bisa selamat dan bahkan bisa ditambahin sedikit-sedikit tabungannya. Jadi teman-teman, kenapa kita itu selalu bokek di akhir bulan? Karena kita ini kurang mendisiplinkan diri untuk mengatur keuangan lebih baik lagi. Kita ketika gajian itu berasa ATM kita itu gendut, banyak uang. Jadi seenak kita aja, kita mau beli ini, beli itu gitu, karena kita melihat saldo tabungan, saldo ATM kita itu banyak. Nah, setelah kita beli ini beli itu, terus kita mau bayar ini bayar itu, kebutuhan dan biaya kita 1 bulan, tiba-tiba kok saldonya malah berkurang. Kemana uangnya? Kok nggak cukup untuk untuk biaya makan 1 bulan, untuk jajan loh. Kok tiba-tiba belum juga akhir bulan udah habis uangnya. Nah, yang kayak gitu tuh yang bikin kita bobol, karena kita selalu menghabiskan uang gaji kita di awal bulan karena kita tidak mentargetkan atau mempos-poskan uang-uang itu ke dalam kebutuhan dan biaya-biaya per setiap bulan kita. Oh ya teman-teman, di sini aku nggak akan bahas berapa nominal gaji suami aku atau pendapatan suami aku. Tapi intinya suami aku itu ada alhamdulillah punya 2 gaji. Jadi 1 gaji utama dan 1 tunjangan. Nah, untuk yang aku atur untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk aku dan anak-anak itu yaitu gaji yang utama. Sementara gaji tunjangan itu aku kasih untuk suamiku karena dia juga pasti banyak kebutuhan kayak bensin, transport gitu, uang makan, pulsa dan lain-lainnya. Tapi meskipun begitu, uang gaji utama itu lebih besar daripada tunjangan suami. Jadi aku di sini benar-benar diamanahin sama suami untuk mengatur dan mengolah semua kebutuhan rumah tangga sampai jajan anak-anak dan kebutuhan sekolah dan lain-lainnya. Maka dari itu aku pingin banget bisa benar-benar berhemat, benar-benar bisa mengatur, mengolah kebutuhan 1 bulan sampai akhir bulan itu nggak ngalamin bokek lagi. Nah, kita langsung simak aja ya teman-teman, apa aja sih yang udah aku buat di sini. Nah, yang pertama sebelum kita gajian itu, aku tuh suka buat perencanaan anggaran bulanan. Sebenarnya aku udah coret-coret gitu di buku satu lagi. Karena banyak revisi, biasanya banyak ganti-ganti gitu ya. Jadi aku masukin ke sininya kalau udah fix aja. Nah, pertama itu aku menganggarkan uang-uangku, kemudian aku catat di sini sebagai perencanaan aku selama 1 bulan.
Kenapa sih kita harus buat perencanaan keuangan terlebih dahulu? Karena supaya kita tahu uang-uang yang nanti kita mau pakai itu mau kita kemanain aja. Jadi kita nggak sembarangan pakainya karena mereka udah ada fungsinya masing-masing. Kayak misalkan ini. Untuk nabung aku taruh 500.000, mama 500.000. Kemudian ada Shopee. Kenapa aku anggarin untuk Shopee? Karena aku suka belanja di Shopee untuk kebutuhan kayak herbal-herbal ya, tepung-tepung organik. Jadi aku udah totalin untuk Shopee anggarannya segitu. Kemudian untuk sekolah 165.000 karena anakku masih PAUD. Jadi ini untuk bayaran 1 bulan, tabungan, kas, dan arisan. Terus ini ada utang pulsa juga 100.000. Ini kalau aku lagi kepepet, aku suka minta dulu sama temen. Jadi pas gajian aku suka bayar. Terus ini juga untuk token 200.000, gaji bibi 300.000. Kenapa 300? Karena ini aku pakai bibi yang freelance gitu ya, jasa bibi yang aku pakai cuma 1 minggu sekali untuk cuci dan setrika baju aja. Terus ini untuk jajan adikku aku kasih 70.000. Terus untuk uang keamanan 40.000 gitu teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke bagian belanja-belanja. Untuk belanja, untuk makan aku anggarkan 600.000 selama 1 bulan. Terus untuk sabun, Pampers, rinso, segala macam gitu ya teman-teman, aku anggarkan 250.000 1 bulan. Jadi itu kayak belanja bulanan gitu ya. Terus aku anggarin pulsa paket untuk aku sendiri itu 150.000 sebulan. Buat jajan aku dan anak-anak 600.000 sebulan. Gas galon 60.000. Nanti kalau akhir bulan gak cukup, biasanya suami suka tambahin. Terus jajan gajian 40.000. Kenapa ada jajan gajian? Karena anakku itu kalau gajian itu kan suka diajak kayak ke Alfa atau ke Jogja gitu. Jadi dia suka minta jajan, jadi aku anggarin. Terus nanti sisa dari semua ini tuh ada sisanya gitu ya teman-teman. Nah itu aku masukin ke dalam uang cadangan. Jadi total semuanya itu segini teman-teman. Setelah aku buat ini semua, aku buat lagi jurnal. Aku masukin lagi semuanya ke dalam uang ATM dan uang cash. Kenapa aku giniin? Karena kalau uang ATM itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang aku transfer. Contohnya ini ada nabung, Shopee, utang pulsa, token 200.000, pulsa paket 150. Terus ini uang cash, ini yang nantinya aku tarik tunai ya teman-teman ya. Yang nantinya aku ambil uangnya dan aku masukin ke dalam dompet pintar atau pos-pos yang udah aku siapin nanti dan dimasukin ke dalam dompet gitu teman-teman. Totalnya segini. Jadi kenapa aku buletin? Karena nggak mungkin aku ambil dalam jumlah 2.675.000 ya. Jadi aku buletin 2.700.000. Nah setelah itu aku buat lagi pos-pos anggaran. Nah ini nanti panduan aku untuk memasukkan uang-uang ini atau nominal ini ke dalam dompet pintar, wallet organizer gitu ya teman-teman ya. Nanti aku masukin sesuai nominal yang ada di sini. Nanti aku masukin deh tuh. Dan aku selalu menambahkan catatan supaya aku nggak lupa. Jadi apapun itu yang penting-penting aku catat biar aku selama 1 bulan itu nggak lupa apa aja yang harus aku cadangkan uangnya dan apa aja yang harus aku belanjakan uangnya. Kayak gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, aku buat kayak gini bukan bermaksud ria, sombong, pamer atau segala macam. Aku cuman berniat semoga teman-teman yang punya masalah keuangan kayak aku juga bisa terinspirasi atau termotivasi sehingga bisa memperbaiki keadaan ekonominya, bisa memperbaiki keadaan keuangan rumah tangganya. Karena kalau bukan kita sebagai seorang istri, siapa lagi yang harus pintar mengolah dan mengatur keuangan selama 1 bulan. Apalagi gaji yang suami kasih ke kita itu adalah amanah, titipan yang suami kasih yang benar-benar harus kita olah, yang benar-benar harus kita pakai dengan sebaik-baiknya.
Dan sebenarnya membuat perencanaan keuangan seperti ini itu penting banget teman-teman, supaya kenapa? Supaya kita bisa terhindar dari hutang, riba, dan lain sebagainya. Jadi kita harus membiasakan diri untuk tidak berhutang. Kalau kita mau apa-apa, lebih baik kita menabung untuk membelinya. Kalau kita punya kebutuhan apa-apa, lebih baik kita beli daripada kita harus ngambil dulu atau ngutang dulu baru kita bayar di kemudian hari. Oke, jadi ini ya teman-teman dompet pintarnya. Aku akan masukin uang gajiku ke dalam pos-pos yang udah aku tentuin. Kayak gaji bibi 300.000, aku masukin 300.000 ke dalam pos gaji bibi. Terus aku masukin uang sekolah 165, ini sesuai catatan yang udah aku buat tadi ya. Terus belanja lauk pauk ini satu minggunya aku cadangin 150.000, satu bulan 600.000. Ini minggu pertama, minggu kedua 150.000, minggu ketiga 150.000, minggu keempat 150.000. Terus di sini ada uang jajan. Uang jajan juga sama, aku cadangin satu minggunya 150.000, dan selama satu bulan 600.000. 150 minggu kedua, kemudian minggu ketiga 150.000. Terus minggu keempat 150.000. Nah, kemudian ini ada belanja bulanan yang pempes sabun itu yang 250. Kebetulan ini udah dibelanjain, jadi uangnya udah nggak ada sisa juga teman-teman. Nah, masuk ke keamanan 40.000. Aku masukin 40.000. Terus ada uang gas galon 60.000. Sisanya ini 50.000 aku masukin ke dana cadangan. Nah, jadi semua udah masuk ke dalam pos-posnya gitu ya teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan ini cukup selama 1 bulan. Nah, jadi ya teman-teman.